pertama adalah netral berarti dari total aset dikali 60. Nah, kemudian dari total aset itu sama dengan net profit dikali aset turnover. Ini kira-kira penghitungan dari return on asset. Nah, contoh penghitungan ROA atau return on asset ini misalkan perusahaan kita global divisi menginvestasikan 174 miliar di dalam tokonya dan juga dia melakukan pembelian barang-barang dagang yang siap untuk dijual. Nah, pada tahun perusahaan kita ini mencapai keuntungan sebesar 33 miliar, yang artinya keuntungan itu menyebabkan 9% dibanding nilai investasinya. Nah, cara penghitungannya adalah liability dibagi total aset dikali 100%. Dan kita bisa menemukan nilainya adalah 9% dari total investasi awal. Nah, salah satu cara menjelaskan keberhasilan keuangan di dalam ruang untuk cerita dengan memberi para pemilik modal perusahaan yang kecil atau pengembalian yang baik. Jadi kalau pengembalian buat pemegang saham atau pemilik dana itu kita sebut sebagai dividen, yang jadi pembagian keuntungan dari investasi yang mereka lakukan. Kalau misalkan mereka mau menginvestasi lagi, ya, biasanya kita menghitungnya adalah laba yang sekarang itu kurang lebih perhitungan dari return on asset. Kemudian dalam keuntungan atau profit ini kita berapa berasal dari laba bagi. Jadi laba bagi komponennya itu ada 4. Ada penjualan bersih atau net sales, ada margin laba total atau profit margin, ada beban atau expense, kemudian yang keempat adalah keuntungan bersih atau net profit. Nah, kita masuk pada penjualan bersih atau net sales. Pemahaman penjualan bersih atau net sales ini bisa kita ketahui dari jumlah total yang diterima di dalam setelah dikurangi seluruh pembayaran kembali kepada konsumen untuk barang yang dikembalikan. Apa yang dikurangi kembali pembayaran pada konsumen? Itu yang kita sebut sebagai retur. Retur penjualan mewakili barang yang dikembalikan konsumen karena barang yang rusak tidak dijual dan sebagainya. Jadi kalau mungkin kalian pernah lihat di Indomaret di Alfamart itu kan ada barang-barang yang ketika dikirim ya sudah melalui quality control itu kan rusak. Kalau kata misalkan kemasannya sudah penyok ya apa itu kan perlu diretur, kita dikembalikan ke produsennya. Nah, sehingga penjualan bersih ini adalah ukuran pengelolaan penting dalam bisnis kita karena penjualan bersih menunjukkan tingkat biasa dari barang. Nah, rumusnya di dalam penjualan bersih adalah jumlah penjualan total dikurangi resiko penjualan dikurangi potongan penjualan. Nah, potongan penjualan ini biasanya terkait dengan pembelian dalam kapasitas yang besar. Jadi karena mungkin pembelian banyak, kita bisa mendapatkan diskon atau potongan besar. Kemudian yang kedua, margin laba total atau gross margin. Nah, margin laba total atau gross margin ini adalah ukuran penting di dalam bisnis kita. Nah, margin laba total kita diperoleh dari persentase penjualan. Sehingga nanti kita bisa membandingkan yang pertama pengelolaan dari berbagai pembayaran. Nanti kita bisa lihat profit marginnya itu setiap produk itu sudah beda. Yang produk yang merek itu sudah beda. Sehingga sebenarnya ini diperoleh margin laba total atau gross margin itu adalah penjualan bersih dikurangi KPP atau harga pokok penjualan. Nah, ini untuk kita bisa menghitung laba totalnya. Nah, jadi nanti bisa jadi variable atau kita bisa membandingkan dengan kompetitor yang lain. Kemudian yang kedua adalah expense atau expense. Expense ini adalah biaya yang terjadi dalam aktivitas normal yang dilakukan dalam bisnis untuk mendapatkan penghasilan. Jadi kalau kita ngomong expense atau beban misalkan namanya beban penjualan. Nah, kita kan menjadi satu penjualan ada komisi, ada bonus, ada manfaat. Ya. Nah, tujuan kita mengeluarkan itu adalah agar mereka bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Namun dari kita penjualan, artinya dia juga bisa mendatangkan keuntungan buat kita. Jadi beban yang kita bayarkan, termasuk biaya yang masuknya itu
untuk menjadi staff. Tujuannya adalah mereka bisa menjual dengan lebih baik dan lebih banyak sehingga bisa mendapatkan keuntungan. Kemudian ada beban umum itu kayak sewa tempat, misalkan utility, peralatan dan beban lain. Kalau kita sewa tempat, secara toko, dan toko itu kan bisa menghasilkan uang juga kalau dia bisa mendatangkan pembeli yang banyak. Dan yang ketiga adalah beban administrasi. Ini dari semua karyawan selain tenaga penjualan, plus beban operasional kantor. Ya, contohnya kayak listrik buat misalkan usahanya jasa warna itu kan penting karena memang dia membutuhkan itu untuk mengelola operasional dan dari tadi bisa menghasilkan penghasilan juga ketika dia bisa mendapatkan customer yang bermain. Nah di sini beban operasi atau operating expense ini adalah biaya yang dikeluarkan penggunaan bisnis dalam mendapatkan pendapatan. Nah salah satu kategorinya adalah biaya operasional. Kedua biaya ini adalah biaya modal, biaya inventaris sampai pembelian lokasi pembeli. Ini definisi dan juga contoh dari beban operasional. Kemudian yang keempat adalah profit atau keuntungan bersih. Nah keuntungan bersih ini bisa diperoleh sebelum dan sesudah adanya pajak. Nah kalau pendapatan sebelum bunga dan pajak itu kita sebut seperti SPCT atau corporate tax. Kemudian kalau pendapatan sebelum pajak kita sebut earning before tax, dan setelah pajak kita sebut earning after tax atau IAT. Nah untuk bisa memberikan gambaran kepada para mahasiswa, ini saya berikan ilustrasi. Ya, misalkan sebuah warung makan ya, jadi sebuah warung makan itu mencoba membentuk laba bersih pada bulan September 2022. Nah, coba kalau kita lihat itu ya, ditampil sebelah kanan itu, dia setiap bulan September ya, bulan September itu dia mendapatkan biaya produksi warung makan itu adalah 2 juta, biaya operasional mencapai 1,5 juta. Ya, kemudian warung makan tadi punya pinjaman sebesar 1 juta, ya, yang merupakan biaya operasional dan kemudian ada pajak yang harus dibayar itu 500.000. Nah itu dikurangi ya dari 9 juta dikurangi hasilnya 10 juta, kemudian juga laba totalnya ya sekitar 7 juta berarti, kemudian dikurangi operasional costnya 1,5 juta. Kemudian ketemulah laba operasional 5,5 juta. Nanti berarti dikurangi biaya operasional juta pinjaman lagi. Kemudian dikurangi lagi pajak 500.000. Jadi di sini laba bersih yang diterima di bulan September itu sebesar 4 juta. Ya. Jadi kalau kita lihat catatan di bulan itu di atas itu sederhana. Nanti kalau di retail itu lebih lagi lebih detail dan banyak sekali angkanya. Dan cuma jutaan ya, bukan mungkin miliaran. Dan dalam pembukuan setiap biaya itu masih bisa dirinci lagi nanti sesuai dengan catatan perusahaan. Nah, saya kira nanti yang mungkin tertarik di bidang keuangan ya nanti bisa dilanjut mungkin kaitannya dengan manajemen keuangan yang bisa akuntansi manajemen. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau perputaran atau nomor baik. Di sini ada pos-pos dari syarat satu seperti aset, kewajiban dan lain sebagainya. Dan aset aktiva atau nilai ekonomis yang terkait pada penempatan toko ini dimiliki atau dikontrol oleh perusahaan sebagai PLC atau perusahaan. Dan kewajiban atau liability ini ada di bank, perusahaan sebagai nilai sumber-sumber ekonomi lain berdasarkan melalui cara atau melakukan. Kita menjadi satu pasangan. Pasangan adalah itu adalah aset yang bisa dilakukan dalam waktu 1 tahun. Ya, ini aset yang liquid. Kita saya biasanya penerimaan lain itu disebut aktiva lain. Kemudian yang kedua utang usaha. Utang usaha atau resiko ini adalah bagian dari beberapa penting sesuatu yang penting dari kita. Contohnya seperti investasi di Walmart itu lebih pada uang yang diterima jauh lebih kecil dibandingkan pada Tiffany. Tiffany Walmart ini adalah retail retailer yang ada di Amerika.
itu konsep dari utang utang. Kemudian yang ketiga persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang ini atau merchandise inventory ya, itu adalah sebagai besar karena dia contohnya adalah persediaan mencapai 20% dari total asetnya Walmart. Kalau kita mikir 27,53%. Nah meskipun demikian ada pengecualian ketika kita layanan atau jasa, karena kayak hotel, tahun kecantikan, ya. Biasanya mereka malah ini ya tidak memiliki atau bahkan sedikit persediaan. Kemudian yang keempat kan dengan simpanan lain, misalkan seperti simpanan dan riba ataupun seperti tambahan serta simpanan lain meliputi pengeluaran yang belum dibayar oleh pelanggan. Nah, tapi kita sudah membahas aktivalannya. Sekarang kita masuk yang kelima, aktifan tetap. Kalau aktifan tetap, ini adalah membutuhkan waktu yang lama di dalam banyak menjadi cash atau tunai. Contohnya apa? Misalkan bangunan pabrik. Itu kan kalau mau dijual kan butuh waktu lama, lebih dari 1 tahun. Misalkan mesin-mesin produksi, ya, karena mesin itu kan tidak bisa dipindahkan secara tiba-tiba dan harganya pasti ada penurunan. Sehingga rumusnya aktifan tetap biaya perolehan rumah dikurangi depresiasi. Depresiasi itu apa? Penyusutan. Jadi akumulasi penyusutan. Kemudian yang keenam, pemutaran aktifan atau aset turnover. Ini adalah ukuran pengelolaan keseluruhan bagian aset dari neraca satu. Nah, pemutaran aktifan ini ya dapat digunakan untuk evaluasi dan membandingkan seberapa efektif manajer menggunakan aset-asetnya dengan bagus. Nah, bagaimana cara menghitung aset turnovernya? Kemudian yang ke-7, kewajiban dan utang. Kewajiban Anda atau karena adalah utang yang diharapkan bisa dibayar dalam jangka 1 tahun. Kewajiban yang paling dibedakan karena utang dagang berbeda dengan utang-utang yang lain. Dan utang dagang itu targetnya terutama pada sesuai untuk pembelian barang dagang. Kalau besok bayar adalah benar yang kita pada bank harus ditambah dan kita dibayar kurang dari 1 tahun. Nah, kalau utang-utang lain itu misalnya kayak utang pajak, utang gaji, sewa, pemakaian, dan kewajiban lain yang berutang kerja. Nah, kewajiban jangka panjang merupakan utang-utang yang akan dibayar setelah 1 tahun. Kemudian yang terakhir adalah ini yang kita sebut sebagai pemegang saham atau pemilik modalnya. Nah, dia itu mewakili kejelasan dengan perusahaan kita setelah semua kewajiban terpenuhi. Jadi kalau nilai nilainya itu hubungan tersebut bisa diperoleh dengan cara para pemilik adalah total aktifan dikurangi total kewajiban. Kewajiban ini berupa utang yang jangka panjang yang dibayar biasanya setelah 10 tahun. Nah, kalau kita menggambarkan kotaknya, model profit margin kayak gini. Awal ya, kemudian harga pokok penjualan itu sebenarnya bermakin. Kita mengurangi harga pokok penjualan jadinya bermakin. Kemudian operating expense dan juga indirect expense ditambah jadinya total expense. Jadi total beban ditambah terus margin dikurangi total expense jadinya net profit before tax. Ya. Jadi sebelum pajak net profit before tax dikurangi tax jadinya net profit after tax dan profit after tax dibagi dengan sales jadinya adalah net profit margin. Nah, ini kurang jelas gambaran kotaknya itu seperti ini. Scale asset turnover itu adalah utang usaha ya, ditambah account receivable plus merchandise inventory ya, kemudian plus other current asset ya, jadinya total current asset. Nah, total current asset ditambah current asset itu jadinya total asset. Kemudian rumus dari aset turnover misal menjadi total asset. Nah, ini pemodelan penghitungan dari ROA. Nanti jadinya model dari profit. Nah, ROA dapatnya dari mana? Dan profit margin dikalikan aset turnover. Saya kita bangun kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian indikator adalah ada beberapa yang kita pakai untuk mengukur kinerja keuangan. Yang pertama adalah margin total. Margin total itu
orang toko berarti persentase penjualan. Ini ada gaji ya, penghitungannya dari apa? Produktivitas karyawan. Kemudian biaya sewa, depresiasi atau penuntutannya, akumulasi penuntutan. Kemudian yang keempat ada listrik, yang terakhir adalah total biaya operasi toko. Ya ingat tadi beban adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan penghasilan. Kemudian yang ketiga pasti kontribusi. Selisih antara margin profit dikurangi biaya operasional toko dan perbandingan toko dengan tarafan perusahaan. Nah, di dalam pengaturan kinerja jual itu ada beberapa yang penting. Jadi harga kerja itu biasanya dinilai dari indeks kemampuannya bisa diukur, kerangka waktu yang sudah dicapai dan sumber yang diperlukan untuk mencapai itu. Nah, jadi kalau kalian mungkin nanti bekerja di perusahaan yang levelnya itu multinasional atau internasional, biasanya nanti itu ada tampilan semacam dashboard. Dashboard itu kayak tampilan data statistik, nanti ada berupa grafik, diagram, dan juga angka serta penawarannya. Itu nanti akan memperlihatkan, misalkan contohnya ini, udah cabang kota, misalkan kota Semarang gitu ya. Itu nanti total penjualan dalam trimester pertama itu berapa? Ya. Makanya ada yang pakainya semester, ada pakainya atau kuartal, jadi per 3 bulan, per 4 bulan, ada yang pakai semester atau per 6 bulan untuk mengontrol pengembangan tadi. Misalkan ternyata keuntungannya ya dari total keuntungannya itu misalkan 1 juta, nanti expense atau biaya karyawannya berapa? Jadi nanti mereka kan sudah bisa menghitung kira-kira apakah ini bebannya semakin berat. Nah kalau semakin berat biasanya nanti akan terjadi yang namanya layoff tadi atau PHK. Nah ini kan contoh cara kita mengatur indeks kinerja di dalam mengukur kemajuan dari kota berjalan. Kemudian yang kedua rangka waktu di mana semua harus dicapai. Ya, jadi nanti ada timeline-nya. Yang ketiga sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Nah ada pengaturan kerjanya dengan itu maka harus diperhatikan oleh proses atas bawah dan belakang. Ya, jadi top down dari atas ke bawah dan juga dari bawah ke atas. Kemudian kemampuan untuk kita dipertanggungjawabkan atau bisa pengukuran pengelolaan, pengukuran penjualan dan kinerja kerjaan. Jadi cara mengukurnya itu juga terkait dengan akuntabilitas biasanya berdasarkan sekali itu nanti ada yang namanya audit. Nah, audit ini bisa juga audit lapangan dan juga audit kita lakukan. Jadi kalau kita bekerja itu sebuah nanti ada audit sebagai filter ya untuk melihat apakah proses ini berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah kesimpulannya kinerja digital bagi perusahaan ini untuk menentukan masalah kinerja itu bisa diukur serta diperlukan perubahan di dalam kantor implementasi program atau dari informasi tersebut. Kalau tidak bisa juga maka artinya ada perubahan target atau kita bisa menurunkan harga jual produk. Ya, saya kira cukup materi saya pada kesempatan kali ini. Jadi ini merupakan yang menjelaskan membuat silakan.